Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di live Instagram Dikdok episode 72. Seperti biasa ini adalah live Instagram Marathon dan hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Rianti Maharani. Beliau adalah dokter dengan spesialis herbal medik. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu kok bisa gitu ada dokter juga herbal medik. Nanti kita akan tanyain sama Dokter Rianti. Hai Dokter Nona, selamat sore. Oke, sebelum kita undang Dokter Rianti, ini Dokter Rianti juga udah gabung. Hai dok. Aku mau ajak teman-teman nih untuk ajak teman-teman yang lain nonton live Instagram Marathon ini. Kenapa? Karena kita pingin lebih banyak lagi nih yang tahu. Apalagi topiknya sore hari ini adalah soal herbal untuk self care. Mungkin kita suka ya yang zaman kapan gitu, terlepas aku tuh juga salah satu yang di keluarga suka banget pakai tumbuhan-tumbuhan herbal untuk dikonsumsi. Bisa dijadikan minuman, bisa juga dijadikan untuk apa ya, dalam makanan juga bisa. Jadi ini kita mau tanyain langsung nih sama Dokter Rianti, sebenarnya apa aja sih yang bisa kita gunakan herbal-herbal ini untuk self care kita, apalagi untuk penunjang kesehatan kita. Oke deh, sambil menunggu yang lain aku tulisin dulu ya. Judulnya udah ada di atas, tapi sambil aku tulisin lagi, kita akan ngobrol sama siapa sih hari ini? Oke, bentar ya. Oke. Iya, judulnya udah aku sematin yaitu Herbal untuk Self Care with Dr. Yanti Maharani MSI. Oke, aku langsung undang Dr. Yanti kalau kayak gitu. Assalamualaikum dok, selamat sore. Hai Mbak Ivo, selamat sore, selamat akhir pekan ya. Wah ini bentar dok, kita seperti biasa cocok-cocokin dulu. Ini dokter lagi di luar, aku udah sampai rumah dok? Kebetulan lagi di luar, tapi sambil family time, saya juga sharing-sharing. Oke, udah pas dok, posisinya udah enakan kalau udah kita udah bisa ngobrol-ngobrol nih kalau udah. Suaraku noise nggak ya? Banyak noise-nya nggak? Enggak kok dok. Oke. Oke, Dokter Yanti, selamat datang di Dikdok, Diskusi Karo Dokter. Jadi ini adalah program Instagram Live Marathon 100 episode. Nanti kita sampai habis lebaran masih ada setiap hari. Oh, Dan ini pertama kali Dokter Yanti hadir di Dikdok, jadi terima kasih dokter untuk kesempatan dan kepercayaannya. Tadi sudah mau menyempatkan di sela-sela quality time ya bersama anak-anak, ini lagi di mall kayaknya. Oke, dok, kita mau kenalan dulu. Saya lihat di media sosial, saya pertama kan kenalan sama dokter tuh penasaran, oh ternyata dokter herbal medik itu ada ya. Nah, saya penasarannya itu apa sih dok? Nah, dokter boleh sambil kenalan, itu apa? Apakah ada sekolah lanjutannya atau gimana? Silahkan dokter. ya, teman-teman Dikdok semuanya, perkenalkan saya Dr. Yanti. Kalau di Instagram akun saya DR Yanti Herbal, di TikTok juga sama. Saya memang memberikan edukasi seputar herbal medik karena memang keahlian saya adalah seorang ahli herbal medik. Ngomong-ngomong tentang herbal medik di Indonesia ini merupakan sebuah cabang ilmu, namun belum dijadikan sebagai profesi spesialis ya, gitu. Jadi keahlian atau masuknya kalau teman-teman mau mengambil herbal medik bisa, terutama untuk rumpun ilmu kesehatan ya, bisa mengambil dari farmasi gitu ya, farmasi herbal medik di Universitas Indonesia, dan ada juga beberapa perguruan tinggi lainnya gitu. Dan ilmu saya ini saya pergunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan atau di daerah gitu ya, untuk mengenal lebih banyak lagi tentang tanaman-tanaman obat herbal yang bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin kalau di masyarakat perkotaan, trennya lain lagi. Mereka mungkin susah, kesulitan untuk mendapatkan tanaman obat. Sehingga saya memberikan informasi beberapa seperti apa sih memilih obat-obat herbal yang baik gitu, dan bagaimana cara mengkonsumsinya dengan tepat. Seperti itu, Mbak Ivo.
Oke, ini udah terjawab. Jadi ternyata memang ada apa ya keahlian, tapi memang belum ada spesialisasinya kalau dalam cabang kedokteran. Nah, ini teman-teman kalau tertarik boleh nanti tanya-tanya dokter Yanti. Nah, by the way dok, aktivitasnya ini dokter di mana nih? Di Jakarta kah? Atau di Bandung? Atau di Sulawesi? Saya sebetulnya tinggal di Banten, di Cilegon ya, tapi sering bolak-balik Jakarta karena praktek di Jakarta Pusat ya, di salah satu klinik autoimun, klinik Samasta Integrated Medical Center di Menteng ya, Jakarta Pusat. Senin dan Kamis jadwal praktek saya, bisa juga online dan online juga melalui Yesdoc juga ya kan, sama Mbak Ivo dibantu. Kemudian aktivitas sehari-hari selain praktek juga memberikan pelatihan, memberikan penyuluhan juga gitu untuk apa ya, mengenalkan mengenai herbal ini. Ya, Herbal oke. artinya dari mulai sumber-sumbernya apa aja nih gitu, termasuk tanaman. Kemudian bagaimana nih cara mengolahnya, lalu setelah itu bagaimana menggunakannya, seperti apa aturan pakainya, digunakan dalam kondisi apa. Nah, karena saya lihat gitu kan, kecenderungan masyarakat sebetulnya Indonesia ini sudah familiar dengan herbal ya. Dan itu kan memang dibawa melalui tradisi turun-temurun. Hanya saja masih ada kesimpang siuran yang terjadi antara fakta dan mitos. Nah, ilmu herbal medik ini sebetulnya menjebatani ya untuk beberapa informasi-informasi seputar herbal yang diklarifikasi atau diverifikasi melalui penelitian-penelitian, sehingga mana nih yang betul-betul berhasiat, mana yang ternyata cuma mitos aja gitu. Nah, dari situ saya ingin banyak menyampaikan tentang khasiat-khasiat tanaman herbal yang terutama ya secara turun-temurun sudah kita gunakan, ditambah lagi ada khasiatnya sesuai dengan penelitian. Itu yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat sih. Wah, saya suka banget dok, karena jujur saya pun berangkat dari keluarga yang suka memakai tumbuh-tumbuhan herbal atau herbal ini untuk perawatan tubuh. Misalnya nih, saya tuh dulu kebiasaan minum air kunyit. Hmm, Jadi kita selalu dikasih air kunyit direndam gitu, terus diminum. Mungkin beberapa orang zaman sekarang mungkin agak aneh dok. Mungkin orang juga sekarang kalau minum kayak STMJ itu kayak hal yang mahal ya. Sekarang kalau kita mau cari susu, telur, madu, jahe. Padahal itu kan dari warisan zaman dulu ya kayaknya dok ya. Kayak susu jahe atau minuman jahe. Ya kan dulu dipakai mungkin ya moyang. Nah sebelum kita ngomongin kebiasaan-kebiasaan kita memang mau membetulkan dulu kalau itu adalah sebenarnya budaya orang Indonesia, terlepas dari sekarang zaman sudah berubah gitu, dan itu juga bermanfaat betul kayak kata dokter Yanti tadi bilang. Nah ini dokter Yanti mau kasih tahu nih teman-teman sore hari ini, ternyata kalau kita mau kulik lagi banyak banget manfaat herbal ini untuk self care. Nah sebelum kita mau bahas dok apa-apa aja sih bahannya gitu, sebenarnya self care ini kan kita tahunya tuh kayak oh pas sakit nih atau pas lagi nggak enak badan baru pakai herbal. Apakah self care ini juga termasuk kayak kita misalnya kita kan wajah pakai sunscreen gitu ya, pakai lotion. Apakah self care herbal ini juga termasuk di dalam aktivitas itu, dok? Ya, bisa. Jadi ilmu herbal ini ada herbal medik dan estetik ya. Herbal medik biasanya semua obat yang dari herbal kita minum, kita konsumsi gitu ya. Dan herbal estetik adalah olahan-olahan herbal yang bisa kita kenakan. Termasuk dioles, topikal ya, seperti itu contohnya. Jadi kedua hal itu mencakup ya untuk self care. Ada beberapa yang memang digunakan untuk menjaga tubuh kita dari penyakit dan juga menjaga penampilan kita gitu melalui perawatan pribadi, lebih kepada bagaimana mencegah penyakit dengan self care itu ya, selain juga bisa mengatasi ketika kita sakit, pertolongan pertamanya gitu dengan herbal, selain kita berpikir untuk membeli obat di luar. Siapa tahu di dapur tuh kita bisa gunakan. Tujuan self care kan seperti itu ya. Gitu.
Oke, dan ini menariknya gini loh, kalau kita kan semuanya punya ya dok di Indonesia, Indonesia kan kaya banget, makanya saya juga tulis di caption, kita tuh kaya banget, termasuk saya pun di rumah itu orang tua nanam semua dok, dari cabe, jahe, semuanya itu ada gitu loh, selama kita punya apa ya, halaman atau space untuk menanamnya, dan teman-teman pun nanti bisa nih, setelah nonton ini, manfaatkan, oh aku mau nanam ini deh, kayak kata dokter Yanti nanti bisa gini, oke, kita simpulkan berarti tadi dua ya dok, si herbal ini bisa sebagai preventif, pencegahan, dan juga bisa pengobatan pertama. Ya. Oke, berarti bermanfaat banget. Boleh dikasih tahu nggak dok, sebenarnya yang termasuk herbal yang bisa digunakan untuk kesehatan tuh ada apa aja? Ya mungkin semuanya banyak, tapi mungkin dokter boleh ambil 5 aja gitu, yang paling Iya. banyak, Saya paling gampang diakses gitu. sampaikan Mbak Ivo ya, kunyit, air kunyit. Itu tuh herbal yang favorit banget orang Indonesia dan sudah paham sebetulnya, sudah pada tahu, hanya saja mungkin taunya kan turun-temurun. Nah, kadang-kadang motivasi itu juga hilang timbul ketika misalkan karena sebelumnya disampaikan oleh orang tuanya misalkan atau neneknya gitu kan. Ya kata nenek saya, ini bisa loh obat lambung gitu kan. Misalkan contoh kayak gitu. Dan itu benar karena herbal ini kalau di Indonesia sudah 7 generasi ya, sudah sampai ke kita. Artinya khasiatnya sebenarnya sudah tidak diragukan. Hanya saja kan sempat tenggelam seiring dengan berkembangnya zaman ya, yang istilahnya obat udah segala macam. Terus kembali lagi sekarang orang-orang melihat lagi potensi herbal karena apa? Karena ya kemarin pandemi kemarin ya, ketika obat belum tersedia, akhirnya mau nggak mau cari obat yang ada yang tersedia di alam. Seperti itu. Bagaimana diantaranya adalah contohnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti itu ya. Nah sama, ketika misalkan saya sampaikan kunyit, mungkin teman-teman di rumah udah pada tahu, oh iya kunyit ini ternyata buat obat lambung misalkan ya, obat sakit datang bulan gitu. Tapi mungkin ketika saya sampaikan benefit lain dari kunyit, menurut fakta-fakta penelitian, teman-teman menambah lagi motivasinya untuk menggunakannya, untuk memanfaatkannya. Seperti itu Mbak Iko. Nah, kunyit ini luar biasa ya teman-teman karena eh, tersedia di mana-mana, mudah gitu ya. Mau dari kita belanja di pasar sampai supermarket itu ada. Atau bahkan ada di depan rumah, nggak jauh-jauh, atau di belakang rumah ya. Dan kunyit ini penelitiannya sudah banyak. Penelitian ini kan ada tahapan-tahapannya. Ada skala laboratorium ya, uji lab gitu, intrasel dan sebagainya. Terus kemudian ada juga meningkat lagi ke uji ke hewan coba atau disebut uji preklinis, sehingga membuktikan keampuhannya gitu ya melalui hewan. Kemudian tambah lagi, meningkat lagi uji klinis. Uji klinis itu tingkatan yang paling tinggi, artinya sudah sudah diteliti kepada manusia, dan kunyit salah satunya adalah herbal yang sudah sering diujikan kepada manusia, baik itu keefektifannya, efikasinya maupun keamanannya dari uji toksisitas gitu ya. Nah, ternyata penelitian pada kunyit, terutama yang terkandung dalam kunyit itu kurkumin ya. Tapi ternyata senyawa yang lainnya pun banyak seperti flavonoid, alkaloid. Ngomong-ngomong teman-teman mungkin yang baru pertama kali mengikuti live saya ya. Jadi sebetulnya yang mau kita ambil dari tanaman itu adalah metabolisme sekunder dari tanaman itu. Yang jadi ruhnya yang mau kita ambil adalah zat metabolisme sekunder ya, hasil dari metabolisme tanaman yang bisa kita manfaatkan dan berhasil sebagai obat. Gitu. Di antaranya ada yang tadi saya sebutkan, ada alkaloid, ada flavonoid ya. Ada salah satunya adalah kurkumin, jenis antioksidan yang terdapat pada kunyit. Nah, sebetulnya itu yang mau kita ambil dan itu jawaban kenapa si kunyit ini berkhasiat ya. Nah, ternyata berbagai penelitian uji klinis juga sudah membuktikan efikasi dari kunyit. Di antaranya kunyit itu memiliki anti radang yang kuat. Kita tahu ya radang ya, ini jerawat di saya juga tanda radang ini. Ini radang ini merupakan suatu sindrom gitu ya, atau kumpulan dari gejala, ada rasa sakitnya, ada rasa bengkak, ada
kelihatan bengkak ya, merah. Ini adalah contoh radang. Ternyata kunyit ini bisa berkhasiat sebagai anti radang. Baik itu diminum maupun dioles. Jadi kalau misalkan untuk obat jerawat kayak gini, ada serbuk kunyit di rumah gitu ya. Mungkin teman-teman suka beli bumbu kunyit gitu ya. Tinggal tambahkan air aja atau tambahkan tepung beras sedikit. Kemudian boleh tambahkan susu atau air mawar, jadikan masker, dioles, jadi deh di sini kita bisa buat obat anti radang yang alami gitu. Itu salah satu dari pemakaian obat luar atau topikal ya, atau herbal estetik. Nah, kalau diminum gimana? Juga sama. Karena kunyit ini yang tadi karena dia punya anti radang, juga dia punya antioksidan yang tinggi sehingga dia merangsang produksi glutathione ya. Nah, dari situ kita bisa, namanya glutathione khasiatnya luar biasa ya, bisa menghaluskan kulit, bisa mencerahkan kulit gitu. Nah, itu juga bisa pengobatan dari dalam, hanya untuk jerawat saja pun bisa kita gunakan. Untuk kasus penyakit berat lainnya apa gitu, ternyata ada sebuah penelitian yang menunjukkan khasiat kunyit untuk radang usus ya. Untuk radang usus, kolitis ulceratif namanya. Nah, itu tuh biasanya pada penyakit autoimun terjadinya. Selain kolitis ulceratif, ternyata juga berkhasiat untuk rheumatoid arthritis atau rematik. Nah, ketika diberikan kunyit, ternyata keluhannya membaik ya, dan kualitas hidupnya meningkat. Padahal kita tahu pada penyakit autoimun biasanya hal itu menunjukkan penurunan kualitas hidup ya, sampai misalkan cacat, nggak bisa digerakkan sendi-sendinya gitu ya, dan itu sangat sangat mengurangi kualitas hidup ya, sehingga dengan kunyit ini terbantu ketika diberikan suplementasi kunyit. Itu kalau suplementasi. Terus gimana dok kalau sehari-hari kita minum dengan rebusan yang ada ya, kunyit rimpang yang ada yang segar, itu juga nggak masalah. Itu juga tetap baik. Karena ada penelitian lagi Mbak Ivo, ternyata si suplementasinya, kan suplementasi itu biasanya yang ngambil senyawa terbanyak adalah kurkumin ya. Nah, ternyata ketika diteliti lagi, orang yang mendapatkan kurkumin saja dibandingkan dengan orang yang mendapatkan senyawa kunyit yang terkandung di dalam kunyit, serbuk kunyit penuh gitu ya, ternyata dua-duanya juga sama, mendapatkan manfaat yang sama gitu. Jadi saya yakin kita bahwa mau menggunakan rimpang segar maupun serbuk juga sama-sama berkhasiat kok. Gitu. Itu baru kunyit. Oke. Itu baru kunyit. Nah, iya dok, saya aja tuh sebenarnya jujur orang yang nggak suka minum minuman herbal gitu. Cuman karena kita tahu tadi khasiatnya, saya juga jadi kebiasaan minum jamu tuh 5 tahun yang lalu dok. Awalnya saya nggak suka minum jamu, tapi karena oh ini bagus, jamu juga lebih alami, saya lebih suka ya udahlah minum jamu yang asli aja daripada saya malas buatnya. Nah itu kunyit tadi selain untuk lambung, ternyata manfaatnya bisa banyak sampai ke rematik loh teman-teman. Ini teman-teman yang nanti orang tuanya punya rematik boleh diusulin gitu. Nanti untuk cara buatnya boleh DM dokter Rianti deh. Oke, dok, next dok. Kita mau ganti bahan lain. Tadi kunyit, yang selanjutnya ada apa nih dok? Sebentar, tadi saya jadi tertarik untuk ini ya, kan Mbak Ivo kan bilang kan bahwa jamu tuh kadang kan kayak olahan kunyit gitu kan, kok kayaknya orang nggak familiar sama rasanya. Nah, dokter yang memiliki pengetahuan tentang herbal medik pengen mengulik gimana sih caranya biar orang-orang tuh bisa menikmati rasanya kunyit gitu ya. Nah, saya sudah bikin video tutorial cara bikin turmeric latte ya. Turmeric latte di mana si kunyit ini kita jadi ditambahkan susu gitu. Jadi enak. Jadi susu turmeric atau turmeric latte. Dan itu saya pikir berasa kayak nggak minum jamu sih gitu. Dan sekarang sudah banyak kok olahan-olahan jamu yang ready to drink, berkhasiat, juga enak diminum. Nah itu dia. Jadi jangan jadi alasan buat kita tidak memanfaatkan tanaman-tanaman herbal atau herbal yang ada di rumah,
Sehingga kita bisa berkreasi loh dengan segala macam cara gitu loh teman-teman ya. Salah satunya itu tadi penggunaannya, penggunaan untuk diminum. Bikin aja bubuk kunyit. Ngomong-ngomong, bubuk kunyit ini kalau dikonsumsi setiap hari 1/4 sendok teh saja bisa mencegah dari kanker. Iya. Tinggal diaduk, terus kemudian ditambahkan susu. Bisa juga Wah. ditambahkan makanan ya, makanan atau masakan contohnya. Kalau mau ungkep ayam, tambahkan aja kunyitnya, nggak banyak. Jadi warnanya agak kekuningan ya kan, tambah lezat kelihatannya. Atau masak ikan, tambahkan bubuk kunyitnya ketika mau menggoreng ikan. Mau misalkan mau bikin kari, nah apalagi karinya diperbanyak kunyitnya gitu. Oke ya, jadi nanti kita kepoin. ya lihat aja tutorialnya gimana cara bikin olahan kunyit yang enak. Saya pengen jadinya cobain ntar deh. Oke deh dok, siap. Terus setelah kunyit apa tuh dok? Jahe mungkin atau apa? Ya temennya kunyit jahe. Temennya kunyit jahe. Jahe juga itu biasanya kita gunakan untuk masakan, betul ya? Kita pasti masakan misalkan sop ikan pakai jahe, itu juga berkhasiat. Tapi teman-teman bisa juga minum wedang jahe. Bisa diiris-iris, terus direbus ya dengan air 1 liter, diminum. Dan khasiatnya ternyata jahe ini anti nyeri yang kuat. Jadi kalau misalkan teman-teman mengeluh sakit gitu ya, entah itu misalkan sakit gigi atau sakit otot, pegel-pegel. Nah, saya juga habis bikin konten tentang khasiat jahe ini untuk pegel-pegel habis olahraga. Karena ternyata jahe ini kandungannya terdapat sagol. Dan itu khasiatnya sebagai anti nyeri. Ketika diteliti kepada orang-orang yang habis olahraga, habis exercise gitu, bisa memulihkan ya kekakuan otot gitu akibat olahraga ya. Terus juga bisa melemaskan kembali otot-otot kita. Itu kehebatannya jahe. Jadi sebelum berpikir untuk meminum obat pegel-pegel di warung gitu ya, yang kita beli dari warung atau apotek, coba di dapur ada jahe enggak, ada kunyit enggak, kita bisa manfaatkan itu dulu. Kalau udah nggak ketulungan sakitnya, baru konsultasi ke dokter gitu. Oke, tadi tuh jahe dok. Ya, sekarang di Jakarta aja tuh agak susah ya dok ya cari kayak udang-udang gitu. Saya nggak tahu kenapa, padahal buatnya kayak tadi kata dokter gampang banget. Tinggal ke dapur, iris-iris, rendam, terus minum gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa lah. Oke lah, lanjut dok. Apa dok? Pak Ivo, kadang-kadang suka miss sama hasilnya. Misalnya coba-coba nih ya, coba-coba. Bikin iris-iris ke dapur, terus minum. Beneran loh, sembuh loh gitu. Suka miss sendiri, padahal kan itu udah berdasarkan penelitian ya, makanya itulah saya senang memberikan informasi-informasi seperti itu untuk menguatkan aja sebetulnya, untuk meyakinkan gitu. Oke. Kita lanjut dok. Mungkin yang ketiga kali ya. 1 kali nggak bisa 5 deh kayaknya guys. Waktu kita sedikit. Mungkin yang terakhir nih, bahan yang paling gampang ditemui apa? Yang manfaatnya mungkin bisa kayak ke diabetes, yang kita sering kan dok, mungkin ke darah tinggi. Itu apa dok? Kayu manis. Orang-orang Indonesia juga suka ya kayu manis. Kayu manis ini bisa mengurangi gula darah. Bisa sebagai terapi preventif untuk pasien-pasien prediabetes ya. Termasuk yang sudah diabetes juga bisa loh dibantu pengelolaannya dengan kayu manis ini. Caranya mudah kok, dibikin teh aja, dicelup pakai air panas atau diseduh gitu. Nah, si kayu manis ini juga bisa berkhasiat untuk mengurangi penyerapan glukosa atau gula atau karbohidrat yang tinggi. Misalkan kita habis makan roti-rotian ya, mie gitu ya, karbohidrat tinggi ya. Terus apa salahnya kita minum teh kayu manis gitu, kita minum, ternyata itu bisa mengurangi lonjakan glukosanya. Biar tidak langsung set gitu. Nah, itu akan menjaga gula darah kita tetap stabil. Begitu. Saya nggak pernah cobain kayu manis. Jadi dia cukup direndam kayak sama kayak kunyit gitu ya dok ya? Nggak usah ditambah-tambahin apa lagi? Boleh.
Sebenarnya enak sih kalau tadi ya digabungkan sama jahe, kunyit, serai, itu enak banget. Sama sekali. Kalau itu udah enak banget mah dok, itu udah jadi minuman yang enak banget. Madu ya kan, madunya juga khasiat anti radang dan antibakteri yang luar biasa sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, terus membantu kita cepat sembuh dari sakit gitu. Oke deh. Dok, ini banyak banget, tapi kita coba jawab pertanyaan dulu ya. Sudah mulai ada yang masuk nih sambil di akhir sesi ini. Dari Melda Girl. Dok, kalau untuk yang suka sakit kepala atau migrain, rutinin rimbang apa ya dok? Rimpang apa? Oke. Kebetulan nih ada penelitian ya, ada 2 kelompok eh, apa namanya orang yang diberikan yang pertama obat migrain standar ya di Amerika sana. Terus yang satunya lagi dikasih serbuk jahe. Ternyata dua-duanya sembuh loh dari migrain atau sakit kepalanya. Cuman yang mendapatkan jahe itu ternyata lebih menguntungkan. Karena apa? Dia tidak mendapatkan efek samping dari obat migrain yang didapatkan satu kelompoknya tadi. Seperti misalkan mual, terus kemudian juga apa ya, susah tidur dan sebagainya gitu. Dan jahe ini ternyata lebih lebih minimal side effect-nya, bahkan cenderung tidak ada. Hanya paling sedikit kalau misalkan mulas itu pun hanya pada beberapa orang gitu ya yang sensitif terhadap rasa pedasnya jahe. Jadi dari sini kita bisa tahu gitu bahwa ternyata serbuk jahe ini efektif loh buat mengatasi nyeri kepala atau migrain. Karena tadi dia punya Syagaul ya. Syagaul itu ternyata anti nyeri yang kuat. Nah, bagaimana kita menggunakannya untuk sehari-hari? Bisa gunakan serbuknya atau apa bubuk jahe, bisa ya sedikit saja 1/4 sendok teh per hari, rutinin juga nggak apa-apa. Itu sebagai nanti nyeri yang nanti kan misalkan namanya pegel-pegel ataupun nyeri kepala kan terus berlangsungnya lumayan agak lama, dirutinin aja gitu ya. Terus kalau misalkan mau agak lebih kuat bisa 1 sendok teh nggak apa-apa ya. Paling banyak satu hari itu 8 gram. 8 gram itu kan 1 sendok serbuk, sekitar 1 sendok makan gitu ya, 8 sampai 10 gram itu masih aman. Jadi teman-teman bisa gunakan itu atau rimpangnya langsung. Rimpang segarnya diiris-iris kemudian diseduh dengan 1 liter air selama 15 menit dengan api kecil. Teman-teman kalau misalkan pengen tahu cara merebus yang benar, boleh lihat YouTube saya di Dokter Herbal Milenial. Di situ saya memberikan tutorial bagaimana cara membuat rebusan yang baik dan benar terhadap beberapa tanaman herbal ya. Nah, karena apa? Karena ada beberapa do dan dance-nya gitu, don'ts-nya. Jadi nggak boleh menggunakan ini dan sebagainya. Itu teman-teman bisa pelajari. Tapi secara apa namanya, intinya adalah itu bisa menggunakan rimpang, bisa menggunakan serbuk ya. Jahe biasa atau jahe merah, dua-duanya boleh. Biasanya jahe merah itu agak sedikit pedas ya. Ya. Jadi dua-duanya oke. Oke, nih, semoga menjawab atau semoga yang suka migrain, suka sakit kepala boleh dicoba pakai jahe dan lihat di YouTube-nya Dokter Yanti. Karena saya juga kemarin ragu-ragu kayak ini rebusnya bener nggak sih? Udahlah, yang penting ini pasti sehat. Udah saya minum aja sih dok. Itu nggak tahu itu bener apa enggak. Oke, kita lanjut dok. Ada next lagi pertanyaan. Ini dari anak Pak Yusri. Saya masih sering minum air kunyit yang direndam sama air hangat dok. Bener nggak bisa kempesin perut dok? Wah ini mau perut langsing. Bener nggak dok? Kalau mau buat mengurangi berat badan itu lebih ke jahe sih. Penelitiannya banyaknya di jahe. Sebenarnya kalau si kunyit ini lebih ke mengurangi lemak darah, mengurangi kolesterol ya, sehingga dia bagus untuk pembuluh darah gitu dan untuk bisa mengurangi kolesterol. Itu untuk kunyit. Sedangkan untuk jahe penelitiannya ternyata jahe itu bisa mengurangi nafsu makan. Jadi bagus kalau diminum setelah makan pagi gitu biar nggak terlalu cepat lapar pada siang harinya gitu baru makan siang gitu kan. Terus juga dia bisa membantu penyerapan lemak di usus, penyerapan lemak, penyerapan glukosa. Terus yang ketiga dia bisa meningkatkan penyerapan penyerapan gula ke otot. Jadi si otot ini lebih bertenaga, lebih bisa mudah menyerap dari
energi yang tadi hasil pembakaran gitu, sehingga gula kita tidak banyak beredar di darah gitu ya, tetapi di otot untuk digunakan sebagai tenaga, sehingga mengurangi resiko diabetes, kemudian mengurangi tadi obesitas juga. Tuh, aduh, saya cobain juga deh. Mulai besok, mumpung besok Senin ya dok ya. Jadi mulai mencoba new strategi gitu. Oke, ini dok ada pertanyaan lagi di kolom Q&A dari Nur Sehazubaidi. Kalau herbal ready to drink, apa kandungannya tidak banyak yang hilang dok? Jadi gimana sih sebenarnya secara kandungan? Ya, tergantung bagaimana cara pengolahannya ya. Kalau misalkan produsennya itu paham bagaimana cara mengolah yang herbal yang baik dan benar, insya Allah gitu. Makanya harus trusted ya untuk ini ya, tahu gitu loh siapa yang memproduksinya. Boleh kok tanya-tanya gitu. Karena ada beberapa hal ya, contohnya panci yang digunakan. Intinya gini deh, ada sertifikasi dari pangan gitu, olahan pangan gitu dari BPOM yang menyatakan bahwa produknya itu sudah terregistrasi. Berarti itu sudah layak gitu loh untuk dijual. Itu berarti aman. Apalagi kalau sudah POM TR gitu. Nah, dari situ aja sebenarnya sudah sangat melindungi konsumen kok. Gitu. Oke. Nih terakhir teman-teman nih seru banget ternyata bahas herbal ya dok ya. Yang terakhir nih dari Kairapito. Dok, saya biasa minum air rendaman serai, jahe, dan cengkeh. Apakah itu boleh diminum setiap hari? Ya, sejauh ini penelitiannya ya untuk jangka panjang, herbal-herbal tersebut aman dikonsumsi setiap hari. Dengan dosis yang wajar tentunya ya, artinya dosis pangan fungsional sehari-hari gitu. Oke. Ya pokoknya jangan over ya guys. Segala yang over juga kalau kita makan kunyit terus gitu ya pasti ada something nanti di kitanya. Terakhir ya dok, ini dia lanjutin pertanyaan kayaknya dok. Dari Melda Girl yang tadi, kunyitnya baiknya kunyit yang iris aja atau yang parut dok? Atau kunyit bubuk kemasan dok? Lebih bagusnya yang bagaimana ya dok? Saran dokter. Nah, yang paling bagus adalah yang konsisten minum. Jangan cuma sekali-kali aja. Jadi mungkin kalau sometime kita ada di luar cuman bisa nyelup-nyelup, ya mungkin bisa pakai yang celup gitu ya. Atau lagi di rumah bisa marut-marut, diambil airnya, diminum, itu juga boleh. Bosan kayak gitu, bolehlah diiris-iris, diseduh, punya waktu ya kan. 15 menit gitu, diminum airnya, tambahkan madu. Yang penting melakukan. Yang paling penting konsisten. Ini terakhir dok, terakhir terus udah ya guys, ini terakhir ya guys. Dari Marga Huang. Dokter, kalau orang darah tinggi boleh minum jahe nggak Boleh, dok? boleh, karena jahe juga berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah ya. Gitu. Sehingga diharapkan nanti ketika darahnya lancar, terus kemudian juga dia bisa menyehatkan pembuluh darah ya, hipertensinya bisa terbantu juga. Gitu ya. Oke. Dok, dari dokter Yanti nih, terakhir. Untuk orang-orang, kalau saya kan memang kenapa lebih prefer ke herbal, karena saya bukan tipe yang suka minum obat. Jadi kalaupun sakit, saya akan pikir yang ada herbal dulu aja. Makanya kemarin saya bela-belain kayak minum jamu, minum kunyit gitu ya, karena saya nggak mau minum obat. Nah, untuk orang-orang yang memang pingin nih setelah nonton ini atau nanti setelah videonya kita upload kembali, saya pingin coba dari herbal dulu, kayak kata dokter, cari dulu yang di dapur nih sebelum kita konsumsi obat gitu, gunakan apa yang ada dulu. Apa sih yang bisa dokter sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton supaya memulai sesuatu itu dan bisa manfaatin herbal tadi untuk self care-nya dok? Jadi teman-teman, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk mau ya mempelajari herbal dan kemudian memanfaatkannya. Karena apa? Karena banyak yang manfaatnya yang mungkin kita tidak terpikir gitu ya. Contohnya saat ini kita lagi ngeri gitu dengan keadaan dengan penyakit yang aneh-aneh gitu ya, misalkan kanker. Tiba-tiba kita dengar siapa terkena kanker payudara, siapa terkena misalkan autoimun dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu penyakit-penyakit itu asalnya dari mana gitu. Dan ketika kita tidak mendapatkan penyakit itu, kita kan nggak tahu kita harus minum apa
obat apa untuk mencegah gitu ya, mencegah. Kan nggak mungkin kita karena takut misalkan terkena kanker kita minum anti kanker, kan nggak mungkin gitu loh. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah, preventif ya. Nggak ada salahnya, itu adalah investasi terbesar buat hidup kita gitu kan. Siapa tahu apa yang kita lakukan dengan cara memanfaatkan tadi dari bumbu-bumbu dapur aja untuk keseharian kita bisa mencegah segala sesuatu yang mungkin terjadi di masa mendatang. Contohnya tadi segala macam tumor, segala macam penyakit idiopatik yang nggak tahu penyebabnya apa, tiba-tiba terjadi pada diri kita. Bahkan misalkan penyakit infeksi aja yang sering kali misalkan tiba-tiba kok pilek ya, tiba-tiba kok batuk ya. Siapa tahu dengan teman-teman memanfaatkan kunyit, jahe, serai, ataupun bumbu-bumbu dapur ya, teman-teman bisa terhindar dari seringnya sakit gitu. Meminimalisir sakit. Setidaknya ketika kita sehat, nggak sakit, produktivitas kita tetap gitu. Dan siapa tahu malah lebih produktif gitu kan. Modalnya adalah sehat. Sebelum kita berpikir untuk, aduh beli vitamin apa yang bagus ya, gitu. Belum berpikir gitu ya, nggak ada salahnya kok mencoba dari bahan alami. Iya, semoga yang nonton habis ini benar-benar bisa kayak tadi ya konsisten. Saya juga mau konsisten sih dok, coba deh lagi konsisten tiap hari konsumsinya untuk imun gitu ya. Dokter Yanti, kalau untuk teman-teman nih yang nanti kayak tadi kan dokter juga kasih banyak ya resep-resepnya di YouTube atau di channel Instagramnya. Dokter Yanti boleh share lagi di mana aja sih kita bisa akses untuk konten-konten dokter Yanti? Ya, saya tuh sangat senang gitu memberikan edukasi seputar herbal. Itu tuh kayak passion saya, kebahagiaan saya tuh membuat sebuah video gitu kan ya, dan bisa disimak oleh teman-teman. Karena apa? Itu isi kepala saya gitu. Nah, biasanya saya sharing di Instagram dan TikTok DR Yanti Herbal. Kemudian saya juga kalau yang video durasi panjang ada di YouTube Dokter Herbal Milenial, dan juga ada di Facebook ya, Dokter Yanti Maharani. Silakan teman-teman cari aja, mudah-mudahan kita tetap keep on touch. Kalau misalkan ada yang tanya, silakan aja tanya di beberapa postingan saya. Biasanya saya akan mengambil tema dari pertanyaan yang teman-teman kasih gitu. Biar kita bahas, lalu kemudian teman-teman yang lain juga bisa menyimak. Seperti itu Mbak Ivo. Oke, nanti aku share lagi deh username yang kontennya Dokter Yanti biar teman-teman bisa akses langsung atau bisa follow. Dokter Yanti, terima kasih banyak. Nggak kerasa nih udah di akhir sesi sharingnya. Saya seneng banget dapat beberapa resep. Nanti saya langsung gunain besok ya, kayaknya nggak hari ini. Dan teman-teman juga pasti happy karena jadi tahu gimana sih harusnya memperlakukan bahan-bahan herbal yang ada di kita tadi. Dok, semoga bermanfaat. Dokter Yanti juga sehat-sehat. Nanti di jalan ya, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Kalau gitu teman-teman, makasih yang udah gabung. Saya dan Dokter Yanti pamit. Kita ketemu besok di live Instagram. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum dok. Dadah. Dadah.